Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayah dengan NIM 073. Nama saya Agni Kirina Purnomo dengan NIM 114. Kenalkan, nama saya Nia Kusmawati dengan NIM 003. Sejarah SDGs tidak lepas dari Millennium Development Goals atau MDGs yang resmi berakhir pada Desember 2015. Berakhirnya MDGs merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan sebuah platform baru untuk dapat melanjutkan cita-cita mulia. Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB New York secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Summit yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2015. Pertemuan tersebut berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu target dalam kerangka pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang biasa disingkat SDGs adalah no poverty atau tanpa kemiskinan. Meskipun telah menjadi isu yang serius, tantangan ini masih dihadapi di negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat serius, terutama dalam konteks ketimpangan yang semakin membesar antara orang kaya dan orang miskin. Kemiskinan pada hakikatnya adalah isu kemanusiaan. Karena alasan ini, keberadaan kemiskinan menimbulkan tanggung jawab moral bagi setiap individu untuk memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang hidup dalam kondisi tersebut. Selain itu, kemiskinan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika kemiskinan terjadi dalam sebuah keluarga, anak-anak dalam keluarga tersebut mungkin mengalami berbagai masalah yang serius seperti kelaparan, kekurangan gizi, gangguan kesehatan, dan bahkan ancaman terhadap kehidupan mereka. Anak-anak tersebut juga mungkin tidak dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia. Apabila masyarakat, bahkan negara, membiarkan hal ini terjadi, maka hal itu juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dari lingkungan sekitarnya, baik dalam hal penyebab maupun solusinya. Agar tetap tercapai tujuan SDGs tanpa kemiskinan, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan di seluruh dunia. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan SDGs tanpa kemiskinan, di antaranya, yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk setiap orang, terutama anak-anak dan orang dewasa yang hidup dalam kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas memberikan individu dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan sanitasi yang layak. Kesehatan yang baik dan sanitasi yang memadai merupakan hak dasar manusia dan dapat membantu mengurangi beban penyakit dan kematian yang terkait dengan kemiskinan. Yang ketiga, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mempromosikan investasi dalam industri dan lapangan kerja yang memberikan kesempatan kerja yang adil dan upah yang layak untuk semua orang. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberkelanjutan hidup seperti air bersih, pangan yang sehat dan bergizi, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Yang terakhir, membangun sistem sosial dan keamanan yang kuat untuk mendukung mereka yang membutuhkan seperti tunawisma, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, dan orang yang sakit atau berkebutuhan khusus. Melalui upaya bersama dalam mencapai SDGs tanpa kemiskinan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, berkelanjutan bagi semua orang.